Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 7 pada pembelajaran PPKN. Pada kesempatan ini kita akan belajar melanjutkan materi bab 3 Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, subbab pertama bagian kedua mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita lihat dulu kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini. Bisa kalian baca sendiri, ada 4 kompetensi dasar. Kemudian harapannya setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, kalian bisa mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti kita ketahui, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dalam sambutan pembukaan sidang dengan penuh harapan mengatakan sebagai berikut. Saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian, supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh Dokuritsu Junbai Josakai dalam sidangnya yang kedua. Perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita kesampingkan, agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dalam pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Harapan Soekarno tersebut mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari para anggota PPKI. Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Proses pembahasan berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat dan teliti, dan saling menghargai antar anggota. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Suasana permufakatan dan kekeluargaan serta kesederhanaan juga muncul pada saat pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dihasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI.
Ada 4 perubahan yang disepakati antara lain. 1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. 4. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, dan penjelasan. Hasil amandemen Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya, silakan dikerjakan lembar kerja peserta didik 3. Jangan lupa dibaca petunjuk pengerjaannya ya. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.